Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di kelas matematika. Oke, hari ini kita akan membahas tentang vektor bangun ruang atau vektor dimensi 3. Pada kesempatan hari ini kita akan langsung membahas untuk masalah vektor pada bangun ruang dimensi 3. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Saya punya gambar. Ini ada koordinat X, Y, Z. Biasanya kita hanya membahas dimensi 2, X, Y. Sekarang ditambahi Z. Kenapa? Karena kita akan membahas dimensi ruang, maka memerlukan 3 sumbu koordinat. Oke. Nah, seperti pelajaran sebelumnya terkait dengan vektor dimensi 2, kalau vektor dimensi 2 hanya dibatasi sampai Y, X, Y, tapi sekarang karena di dimensi 3 maka kita akan menambahinya menjadi Z. Contohnya seperti ini. Kalau kita ada titik A, X, Y, Z. Ini adalah koordinat A, X, Y, Z. Kita bisa menuliskan vektor ini dalam bentuk koordinat ini dalam bentuk vektor, yaitu sebagai vektor kolom. Kita namai vektor A. Kita bisa menuliskannya menjadi X, Y, Z. Nah, begini. Atau kita bisa menuliskannya dengan vektor satuan. Nah, atau kita sering sebut sebagai kombinasi linier. Vektor A kita bisa menuliskannya menjadi XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, begini. Ini mesti dulu waktu di pelajaran fisika ada IJK, ya. Nah, ini kita bisa membahas di sini. Dari sini kalian bisa menuliskannya untuk menentukan panjang vektornya. Nah, untuk menentukan komponen dulu. Pertama kita akan bahas komponen vektor AB. Nah, kita akan bahas ini. Jika kita punya vektor A-nya X1, Y1, Z1 dan B-nya X2, Y2, Z2, maka komponen vektor AB-nya, nah kita bisa menuliskannya B kurangi A. Jadi kita menuliskannya dalam vektor kolom X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Nah, ini komponen vektor AB seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan panjang vektornya. Kemarin kita menentukan panjang vektor karena hanya ada 2 pakai rumus kayak Pythagoras, maka kita akan menggunakan hal yang sama cuma ditambah dengan Z. Kita mencari panjang vektor atau besar vektor. Jika kita punya vektor koordinat, kita anggap aja vektornya X, Y, Z, maka panjang vektor R itu kita bisa menuliskan akar X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, seperti ini. Ini menentukan panjang vektornya. Contohnya, kita akan gunakan contoh. Jika saya punya vektor A 1, 2, negatif 2, maka panjang vektor A-nya kita bisa menuliskannya menjadi akar. Ini sebagai X1, Y1, ini Z1. Kita bisa menuliskan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Langsung kita tuliskan ini sebagai 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 1 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan akar 9. 3. Nah, seperti
itu cara mengerjakannya. Nih. Kemudian jika ada dua titik koordinat, nah, jika kita ketahui kalau ada A 1, 3, negatif 4 dan B-nya negatif 2, 0 dan 3, maka untuk menentukan jarak, nah jarak kalau di fisika kita bisa memberikan jarak atau panjang vektor, maka kita bisa langsung mencarinya. Panjang vektor AB sama dengan akar X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurangi Y1 dikuadratkan ditambah Z2 kurangi Z1 dikuadratkan. Nah, ini kita bisa langsung memasukkan angka-angkanya. Akar negatif 2 kurangi 1 dikuadratkan ditambah 0 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 3 dikurangi negatif 4 dikuadratkan. Nah, begini. Nah, ini hasilnya adalah 3 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikuadratkan, maafin dengan dikuadratkan, ditambah 7 dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 67. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari panjang vektor. Oke. Selanjutnya vektor satuan. Nah, ini adalah vektor satuan. Kita akan bahas vektor satuan. Vektor satuan, kalau ada vektor satuan berarti rumusnya E sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, begini. Nah, kita bisa menuliskannya XI ditambah YJ ditambah ZK per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, contohnya, jika tentukan vektor satuan, tentukan vektor satuan dari A sama dengan 3I min 4J plus 12K. Nah, begini. Kita bisa menuliskannya. Nah, kita ingat rumusnya, kita bisa menjawabnya. E sama dengan vektor A per panjang vektor A. Nah, kita cari dulu panjang vektor A. Akar 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 9 ditambah 16 ditambah 144. Sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13. Jadi E kita bisa menuliskannya menjadi 3I dikurangi 4J ditambah 12K per 13. Dan ini bisa kita tuliskan menjadi vektor satuannya 3I per 13 dikurangi 4J per 13 ditambah 12 per 13K. Nah, ini contoh mencari vektor satuan. Oke. Setelah itu kita akan membahas tentang operasinya. Nah, kita akan bahas tentang operasinya. Operasi vektor dalam ruang. Yang pertama,
kita akan bahas tentang kesamaan dua vektor. Jika saya punya vektor A, X1, Y1, Z1, dan vektor B, X2, Y2, Z2, maka dikatakan sama jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Ini jika vektornya sama. Yang kedua, penjumlahan. Penjumlahan. Ini masih sama dengan menjumlahkan vektor dimensi 2. Ini jika vektor C adalah A ditambah vektor B, dan A-nya vektor A adalah X1, Y1, Z1, dan vektor B-nya adalah X2, Y2, Z2, maka vektor C adalah X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa membuat contohnya. Nah, kita buat contohnya. Ini contoh. Kalau saya punya vektor A 1, 0, 2 dan vektor B 3, min 1, min 2. Kita bisa mencari vektor C A ditambah B, maka kita bisa menuliskannya menjadi 1 ditambah 3, 0 ditambah negatif 1, 2 ditambah negatif 2. Nah, hasilnya adalah 4, negatif 1, 0. Nah, begini. Ini kalau dalam bentuk vektor kolom, kita bisa merubahnya menjadi vektor satuan atau kombinasi linear. 4i negatif j, dah cukup. Karena terakhirnya plus 0, maka k-nya anggap 0. Nah, seperti ini untuk operasi penjumlahan. Oke, sama halnya dengan yang ketiga, yaitu operasi pengurangan. Caranya sama. Jika C adalah A dikurangi B, dan A-nya adalah X1, Y1, Z1, B-nya X2, Y2, Z2, maka C-nya adalah X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2, Z1 kurangi Z2. Nah, seperti ini. Contohnya, A-nya adalah 2, 0, 1, C-nya adalah 3, min 1, min 2. Nah, begini. Maaf, C-nya ini B-nya. Nah, B-nya. Maka C, A kurangi B, kita bisa mencarinya 2 kurangi 3, 0 kurangi negatif 1, 1 dikurangi negatif 2. Ini hasilnya adalah negatif 1, 1, 3. Nah, begini. Atau jika disuruh mencari B kurangi A, maka kita tinggal membaliknya. 3 kurangi 2, negatif 1 kurangi 0, negatif 2 kurangi 1. Hasilnya adalah 1, negatif 1, negatif 3. Nah, begini. Nih, jika kita mencari pengurangan. Oke. Yang terakhir, ini terkait dengan perkalian vektor. Nah, yang terakhir dengan perkalian vektor dengan skalar.
A-nya adalah X1, Y1, Z1, dan M adalah suatu skalar, maka jika kita mencari vektor C, M kali A, kita bisa menuliskannya menjadi M X1, Y1, Z1 sama dengan MX1, MY1, MZ1. Nah, seperti ini. Contohnya, kita lihat ke contoh ya. Contohnya, ini contoh. Jika kita punya vektor A-nya 1, 2, 3. Nah, tentukan 2A. 2 kali vektor A. Maka kita bisa menuliskannya menjadi 2 kali vektornya 1, 2, 3 sama dengan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Hasilnya adalah 2, 4, 6. Nah, nih seperti ini. Ini salah satu contohnya. Nanti kalian bisa mencoba di soal-soal yang akan saya berikan sebagai tugas atau sebagai evaluasi kalian bisa mengerjakan apa tidak. Nah, kita mulai pemberian tugasnya. Oke, ini tugasnya. Tugas yang pertama, diketahui vektor A-nya 3I dikurangi 2J ditambah K, dan B-nya 2I min 4J ditambah 3K, dan vektor C negatif I ditambah 2J ditambah 2K. Hitunglah. Yang pertama, besar vektor A. Yang B, panjang vektor 3B. Nah, begini. Yang ketiga adalah A ditambah B ditambah C. Nah, ini untuk mencari panjang vektornya. Kemudian yang nomor 2, diketahui vektor P-nya adalah 4, 5, 6, vektor Q-nya adalah 1, negatif 2, 3, dan R-nya adalah 5, negatif 3, 2. Yang pertama, nyatakan vektor PQR ke dalam vektor basis IJK. Nah, atau dalam bentuk kombinasi linear. Gini. Yang B, nyatakan setiap operasi vektor berikut ke dalam vektor basis IJK. Kalian bisa, atau ini maksudnya adalah hasilnya setelah kalian menggunakan operasi diubah dalam bentuk kombinasi linear, gitu ya. Yang pertama, P ditambah Q. Berikutnya, P ditambah 2R
3P ditambah 3Q. Satu lagi, 3P ditambah 2R dikurangi Q. Nah, begini. Silahkan kalian kerjakan, kemudian silahkan upload, boleh di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Ini harus dikerjakan sebagai evaluasi untuk kalian tentang pemahaman materi. Terima kasih, cukup hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, jangan lupa patuhi protokol kesehatan COVID-19. Jaga jarak, pakai masker selalu. Terima kasih.